Tanpa mixer, tanpa oven, bikinnya cuma diaduk-aduk aja, hasilnya bisa semekar dan segembul ini. Resep ini aku jamin anti gagal, teksturnya yang lembut dan tampilannya yang cantik. Kue ini bisa banget buat cemilan, hantaran, suguhan saat arisan, isian snack box, atau bisa banget buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Langsung aja kita siapkan wadah atau mangkuk, lalu kita masukkan 225 gram atau 15 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan juga 2 butir kuning telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair, lalu adonan gula ini kita aduk menggunakan whisker. Ini kita aduk sambil kita tuang 200 ml santan kelapa. Jika menggunakan santan instan, teman-teman bisa gunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, lalu ditambahkan dengan air. Kita tuang santannya sedikit dulu ya. Lalu kita aduk hingga adonannya ini berbuih lembut seperti ini. Jika sudah berbuih, kemudian kita tuang semua sisa santan, aduk adonan sampai semua tercampur merata dan gula pasirnya larut. Setelah gula sudah larut, selanjutnya kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu. Sebelum dimasukkan, ini tepungnya kita ayak dulu ya, agar tepungnya tidak ada yang mengumpal. Kalau sudah, kemudian kita masukkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, lalu kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian kita rapikan dulu ya di bagian pinggirnya, agar tepungnya benar-benar tercampur merata. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita tambahkan 100 ml atau setengah gelas minyak goreng atau minyak sayur. Lalu aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya adonan kita tambahkan pewarna hijau muda atau pasta pandan secukupnya. Setelah itu kita tambahkan juga sedikit pewarna kuning muda. Aduk kembali hingga pewarnanya tercampur merata. Jika adonan sudah siap, lalu adonan ini kita pindahkan ke dalam gelas takar ya, agar memudahkan saat menuangnya nanti. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Untuk cetakan, aku menggunakan cetakan bolu mekar dengan diameter 6 cm dan ini sudah aku beri cup roti di atasnya ya. Setelah itu kita tuang adonannya ke dalam cetakan, kita tuang adonan hingga penuh, tapi jangan terlalu penuh juga ya teman-teman. Jika adonan sudah selesai kita tuang, selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Nah ini kukusannya juga sudah aku panaskan sampai mendidih ya sebelumnya. Kemudian kukus adonan selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai benar-benar matang menggunakan api yang paling besar. Jika teman-teman tidak menggunakan tutup kaca, untuk tutup kukusannya jangan lupa kita bungkus dengan kain atau serbet bersih ya, agar uap airnya tidak menetes pada kue. Nah ini setelah 15 menit kita kukus, hasilnya mekar dan gembul banget ya teman-teman. Kemudian kita tes tusuk terlebih dahulu. Jika adonan tidak lengket, tanda kuenya sudah matang. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam kukusan. Selanjutnya bisa kita lanjutkan mengukus sisa adonannya hingga habis. Nah ini dia bolu mekar pandan yang sudah jadi ya. Kemudian kita keluarkan dari dalam cetakan. Ini hasilnya aku jamin bener-bener cantik ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 13-16 biji bolu mekar pandan. Untuk hasilnya tergantung dari besar kecil cetakan yang kita gunakan nanti. Nah mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.